Jadi di film tuh kan banyak ya, ada produser, impro, Departemen-departemennya lah ya. produksi, departemen kamera, departemen artis tuh namanya apa, casting director dan tim-timnya itu semua berkolaborasi deh, saling ini apa ya, ngobrol semuanya gitu. Karena kita bukan siapa-siapa, bebas jadi siapa saja. Terserah orang mau menilai, yang penting jangan saling bertikai. Bahagia sama-sama, kenapa bahagia sama-sama. Kembali bersama BSS bukan siapa-siapa, masih bersama Putri. Nats, Lin. Apa kabar semua? Semoga semua sehat, happy seperti kita yang sekarang kedatangan tamu. Ya, seorang sineas perempuan yang sudah lama berkecimpung di dunia TV dan film. Menarik. Ya, sedikit intermezzo. Kalau tamu kita ini pernah disebut di episode awal kita. Iya. Dia sahabat Putri, gue. betul. Di luar kanet gitu ya. Yang menemani saat harus ngekos. Kita ngekos bareng ya, Bot ya. Zaman-zaman kuliah ya. Berbagi duit bersama demi makan, demi ongkos kerja. Iya. Oke. Halo, apa kabar? Thank you udah datang ya. Ya kayak sahabat gitu loh. Gimana sih? Tuh, udah kayak sahabat. Ayo dong, Bot, lo perkenalkan diri. Halo, saya Safa. Nama lo di ini title. Safa Bianca. Safa Bianca. Ngomongnya ke sana jangan Oh, gua. ya, di title kredit di film atau series atau sinetron itu Safa Bianca. Nah, iya. Terus ini nih, lo lagi sibuk apa kemarin? Terakhir ngerjain apa? Secret High School buat View. Secret High School. Secret High School. Oke. View. Udah tayang tanggal 3 Oktober kemarin. View. Pasti nggak tahu. Emang apa sih? Kayak Netflix, tapi dia tuh lebih ke Korea. Aku subscribe. Oh iya. Secret High School udah tayang tanggal 3 Oktober kemarin. Oh, Kamu ya, udah subscribe ya. yang sebelumnya yang lo layar lebar apa, Bot? Lupa deh. Yang lo syuting di Korea kan? Ya itu cuma belum tayang, lagi nunggu jadwal tayang. Mm-mm. Karena penuh banget nih, Mm-mm. apalagi PH baru kan. Terus kalau Netflix series itu kemarin Nyala di Netflix. Iya nih, ala gue udah nonton di Netflix, itu bagus. Apalagi ya banyak. Banyak makanya kan maksud gue lo tuh sekarang di film sebagai Astrada 1. Astrada Apa 1. itu? Nah, Astrada ada berapa emang ya? Biasanya tergantung besarnya movie itu ya. Oke. Kalau yang kayak action lah atau kalau satu bisa 3-4 orang. Astradanya asisten Yes, sutradara. asisten sutradara. Terus Tugasnya kalau apa kayak tuh? banyak, bikin schedule, ngatur ekstras, komunikasi sama director, menyampaikan apa yang pusing. ya, menyampaikan apa yang director mau ke kru. Ya, itu memang menyampaikan. Ya, Copy, asisten lah ya. director fotografi, Dan ke pemain, ke talent. kan juga yang menyampaikan sutradaranya mau bagaimana. Iya. Makanya ada asisten sutradara. ada 1, 2, 2, 3. 3. Kalau satu tuh lebih ke pengadeganan, tapi pengadeganan dan ke director. Kalau 2 lebih ke scheduling syuting tuh setiap harinya. 3 lebih ke extras. Ya itu scheduling reading juga ya. Itu kalau gue lo nggak apa-apa. Ya kan? Dong. Kalau gue tuh 1, tapi gue juga tetap harus pegang schedule. Karena kalau gue nggak tahu schedule dan gue nggak bikin schedule, itu diawang Chaos lah ya pokoknya. Chaos. Soalnya kalau tiba-tiba dadakan hujan, kita harus ganti scene. Iya itu gila loh. Tiba-tiba Gila loh. sakit pemain kita harus ambil apa dulu nih. Kalau gue yang bikin itu gue udah hafal banget gitu. Maksudnya udah kita kesini gitu. Cepet lah ngambil keputusan untuk mengganti scene lain gitu. Makanya lu gesit ya. Harus gitu. Harus cepet think fast lah gitu. Oh, oke. Boleh ceritain nggak awalnya lu terjun ke dunia ini? Kalau nggak salah kan lu diajak teteh ya?
Enggak, kakak gue emang penulis. Kan kakaknya Safa tuh penulis penulis buku waktu masa remajanya, novel-novel, terus udah gitu penulis sinetron ya, skenario sinetron, salah satunya si Yoyo, terus yang Pernikahan Dini. terus Iya itu. Itu Agnes Monica. Iya, sama itu. Syahrul Gunawan. Iya, itu. Nah, terus lu yang ngajak pertama kali siapa? Enggak, gue sebenarnya waktu itu kan kita kuliahnya humas ya. Terus karena rata-rata keluarga gue tuh abang gue kan editor juga. Terus kakak gue penulis, oke juga nih kayaknya. Terus gue ambil deh kursus sinematografi. Ya dulu kan di Jogja lo, iya di Jogja. 6 bulan, terus di pusat perfilman Ismail itu 6 bulan. Jadi gue setahun sekolah. Lu sekolah sinema tuh ambil apa? Semuanya gue pelajarin dari sound, nulis, directing. Soalnya kan kalau kayak di IKJ dia ada jurusan sendiri gitu. Kalau gue karena bentuknya kursus atau les, jadi gue semua pelajarin. Itu jadi nggak ada khusus gitu, nggak ada. 6 bulan gitu. 6 bulan. Setahun jadi. Karena gue ingat waktu kita bikin tugas kampus, suruh bikin iklan ya. Yes. Disitulah terus gue kenal dia ada anak IKJ, temannya dia pakai kameranya anak IKJ, pakai ini gitu-gitu. Terus ya lu terjun pertama kali nih, lu awalnya megang apa ya? Pencatat adegan. Yang lu pecah-pecah gitu, gue ingat banget tuh. Iya, maksudnya kita jadi kan kalau syuting tuh, nah ini bedanya nih ya, dulu itu kan belum kayak sekarang digital. Dulu tuh gue skrip pasti nulis tangan. Misalnya ini lagi take kayak gini ya. Tahun berapa tuh udah mulai? 2002. Oh 2002. Ya. 2002, jadi gue namanya pencatat skrip atau pencatat adegan. Jadi adegan yang diambil tuh gue continuity-nya, misalnya dia lagi tangannya di sini, terus dia ngambil minum, tuh gue catat tuh, nanti karena pas covernya, ini kan master nih kayak gini ya, pas covernya di lo itu, gue harus ulang pas ngambil sendiri lo, harus continuity gerakannya. Itu harus mata, telinga, tangan semua kerja dia lihat monitor. Sekarang tuh beda banget. Sekarang beda. Mau ngomongin sekarang beda. Jadi gue dari pencatat skrip. Pegang apa tuh di proyek apa? Dulu sama dapur film Mas Hanung Bramantyo. Iya apa ya lo? Banyak, gue FTV-nya banyak. FTV. Filmnya Jomblo. Christian Sugiono dulu. Yang Janji Joni juga ya? Enggak. Changcuters yang dulu banget itu ya Jomblo. Jomblo yang pertama kali Jomblo. Film. Sama Hanung Bramantyo. Terus? Pokoknya gue besar lama di dapur film memang. Habis itu baru gue gue udah kenal film dulu dibanding gue sinetron. Kan film tuh jarang-jarang ya, preparationnya panjang, terus syutingnya juga lumayan gitu kan. Betul. Terus akhirnya ibaratnya dulu kayak nyari duit kurang nih kalau film doang gitu kan. Terus akhirnya gue ambil sinetron, stripping. Iya stripping, ya gila tuh. Ya. Tapi kan selain sinetron dan film itu, lo ada megang program TV ya kalau nggak salah. Lo ada megang apa program TV? Indonesian Idol. Berapa? Iya, berapa yang season? Berapa season? Aji tuh. Gue pegang program, tapi gue sebagai kreatif. Jadi gue di situ nyari-nyari. Waktu itu kan ada wild card biasanya tuh. Nah ini ada tanpa audisi, tanpa ngantri, kita yang nemuin. Jadi gue itu untuk Aji tuh gue yang nemuin. Oh iya, jadi lu berteman baik nih sama Kunto Aji nih, berteman baik. Kali dia sama gue. Itu juga udah lupa. Pemenang siapa? Idol. Finalis kayaknya. Finalis. Tapi dia kan ngotot banget kan. Iya, ngotot banget. Jadi gue yang nemuin dia di radio Jogja. Oh iya. Gue iya. tahu nama radionya apa, tapi gue nyari-nyari. Jadi gue teleponin tuh radio-radio daerah tuh. Gue waktu itu kunjungannya ke Jogja sama Jakarta sih. Di Jogja gue teleponin terus. Tapi emang dia bagus sih. Bagus. Soalnya gila suaranya khas banget ya. Ya udah terus dia masuk memang sampai berapa besar. Jadi zaman yang lo pegang tuh siapa? Siapa ya? Itu tuh Kunto Aji. Aduh lupa deh yang gemuk-gemuk itu bukan sih? Cewek gemuk. Oh, itu yang meninggal. Mike Mohede. Iya kayaknya ya. Mike Mohede. Barengan itu. Jadi program yang lo ambil itu Indonesia yang sempat gue pegang, maksudnya gue terlibat secara kreatif di situ. Waktu itu kebetulan kerja di Fremantle Media. Oh iya Fremantle, karena kan ya dan Daniel Mananta kan punya podcast juga, itu di undernya Fremantle. Karena kan dia jurinya. Juri.
Daniel Mananta enggak dong, hostnya dia. Oh iya, host ya? Sorry. Host Host ya? ya. Host ya. Host, Sampai ya kan? sekarang ya? Sampai sekarang. Enggak tahu deh Nonton sekarang ya. lagi. Iya, gue udah Yang nggak itu nonton lagu lagi, sama. Bu. Asli. Udah nggak Asli. sempet nonton TV guys. Maaf. Maaf Sama ya. sama. Even yang kita buat aja, maaf juga jarang kita tonton. Masa? Iya, gue tuh jarang. Even nyala, ya karena kita kan udah editing, udah tahu ceritanya. Iya, udah kayak gitu Mungkin, ya. mungkin ngeliatnya pas editing sih, tapi Itu kan kalau edit diulang lagi, Iya, diulang lagi. bosan. Momen-momen apa tuh? Maksud gue, lo kan udah ambil program nih Nation Idol, sinetron sama film, Film, series. series. Hmm. Dari 4 ini challenge yang paling Yang berat film. film. Butuh bener-bener, apalagi film yang serius ya. Itu bener-bener. Emang ada film gak serius? Maksudnya ada yang berdasarkan budget dan kita harus sekian episode. Itu tuh harus cepet Iya. aja, gue bikinnya tuh kayak series gitu. Oke. Ya kan, tapi kalau film-film yang waktu itu yang gue buat kayak dapur film itu bener-bener Kerja keras, benar-benar mikirnya kerja. keras. Konsepnya kuat, Iya. bikin shot list. Sekarang kan rata-rata udah yang syuting aja. Jarang deh tuh shot list detail. Hmm. Kalau misalnya scene 1, apa gue ambil kaki jalan gini-gini udah jarang. Itu tuh kalau film-film zaman kemarin di Dap itu sama ada beberapa film itu emang bener-bener berat. Maksudnya persiapannya mateng gitu. Itu yang berat di film. Film ya. Film dengan yang boleh ngomong sih dengan budget tinggi gitu. Ya, pokoknya dengan Emang udah pasti kalau budget tinggi itu lebih susah? karena memang lebih serius buat rata-rata. Ekspektasinya ya. Ekspektasinya harus gitu. bagus. Bukan budget rendah, tapi tantangan lo lebih Harusnya besar lagi begitu. untuk membuat sesuatu yang lebih bagus Harusnya gitu. begitu. Tapi kan karena waktu, kita dikasih waktu mungkin dengan budget sekian lu cuma 15 hari ya. Dengan scene sekian lu harus bikin 15 hari berarti itu kita harus memilih scene-scene mana aja yang mau kita explore gitu. Nggak bisa semua, tapi kalau film dengan budget yang memadai itu kita bisa semua scene kita garap dengan baik gitu, dengan benar gitu. Tetap ada perbedaan yang menurut aku. Kita mau berjuang kayak apapun, tapi kalau memang budgetnya rendah, lu akan berbuat semaksimal itu aja gitu. Kalau menurut aku. Kecuali dia punya ide-ide lain yang bisa bikin, tapi sedikit lah, jarang lah kayak gitu. Tetap Dari 4 itu lo yang paling lo suka yang mana? Passion lo gue sebenarnya. suka semuanya. Oke, tapi yang ter lah. Gue lagi demen series saat ini. Oh iya. Series tuh di antara movie kita juga ada istilahnya ada nggak rendah banget kok. Serius juga gitu. Maksudnya dia ada movie, ada kita mau sinetronnya juga nggak apa-apa, tapi series udah better lah berdua di tengah-tengah di antara film dan itu bawah. Oke. Series tuh masih sinetron beda. Series kan yang di TV. Series lebih bagus konsepnya. Lebih, Ya kayak Gadis Kretek kan? kayak gitu. Enggak kayak Gadis Kretek. Jadi itu film mah. Oh film ya jatuhnya. Series tuh ada beberapa episode tuh. Oh series. Tapi penggarapannya serius kayak movie gitu. Iya, itu loh. Apa siapa yang di Netflix tuh, yang di Amerika, Queens and Iya. apa gitulah. Terus kayak yang gue juga. Itu series ya, Queens, Series. Ratu Queens itu. Iya. Apalagi series Indonesia lumayan. Gue juga jarang nonton lagi. Banyak deh, pokoknya series Cek toko bagus-bagus. sebelah tuh juga tuh series ada. Ada series, Bukan ada seriesnya. Ada seriesnya. Awalnya movie terus habis itu dia bikin series. Gitu. Kalau itu Lost Man yang di Netflix apa jatuhnya? Ya itu series. Series ya? Los Man Bu Broto, iya. Series intinya beberapa episode gitu. Gadis Kretek juga beberapa tapi- episode kan? Enggak. Oh dia cuma satu itu doang? Gadis Kretek bukannya Berapa episode kan? Gue lupa Satu lah. deh dia, satu. Gue nontonnya berhenti. Jangan ya mungkin lo pause kali tanpa lo sadar. Gue pikir cek di HP gadis. coba. Capek deh bunda deh. Ini apa? Gue mau nanya ya. Apa sih kalau untuk bikin kayak series semua itu tuh dari awal itu lo udah dikasih budget gitu ya? Maksudnya? Nah itu produser kan. Nah kebetulan gue pun udah mencoba as a line producer. Oh iya benar series Series ya? Oh series. Oh iya itu Maaf ya. Maaf ya bun. Makanya gue kan nontonnya Maaf juga saya malah belum nonton. Udah gak nyolot lu sih lo pause. Budget udah. Mereka harusnya sih bagusnya tuh kita dari skrip jadi dulu.
Skrip jadi, produser pecah. Skrip Maksudnya jadi, nge-breakdown budgetnya. produsernya. Produsernya, dan lain produsernya atau asisten dan produser lah istilahnya. Itu ngebedah budget. Udah tahu lo kalau misalnya ada EP, executive producer yang ngedanain, nah itu discuss sama mereka. Karena kan nyewa lokasi, gitu-gitu Itu udah kan. dipecah tuh dari skenario, makanya harus bagusnya sih jadi skenario dulu, baru kita pecah. Tapi rata-rata yang terjadi saat ini adalah dananya dulu, skenario-nya baru keluar. Nah, itu deh rata-rata. Pemainnya, artisnya? Itu udah ketahuan dari skenario. Jadi kita makanya bikin budget, lo mau pakai siapa? Iya. Iya kan? Oh, lo mau pakai siapa, sesuai budget atau sesuai karakter nih? Sesuai karakter dan budget dong pastinya. Dan rata-rata biasanya kalau produser tuh udah punya keinginan, gue mau film gue dia main pokoknya. Iya, biasa gitu. Rata-rata udah gitu kan. Eksekutif produser udah, gue mau pokoknya Nicholas, gue mau pokoknya Dian Sastro. Udah, itu udah kita langsung lock-in tuh di atas. Nicholas dia, nah, yang bawahnya udah mengikuti. Tapi makanya itu perlunya di breakdown itu baru ketahuan angkanya. Gitu. Nah, berarti lu juga meeting dengan artis-artis itu ya sebelum syuting gitu ya? As a producer atau line pro, iya. Kalau udah mau jalan nih? Gitu. Iya, itu aku pertama ke telco, ada namanya casting director. Setelah jadi kita ke casting director lempar, nanti diskusi tuh sama mereka. Jadi di film tuh kan banyak ya, ada produser, impro, departemen-departemennya lah ya. Produksi, departemen kamera, departemen artis tuh namanya apa, casting director dan tim-timnya itu semua berkolaborasi deh, saling ini apa ya, ngobrol semuanya gitu. Nah, Astrada terlibat dari setelah mereka udah budget, mereka udah skenario, mereka udah rata-rata udah jalan ketemu pemain ya, baru Astrada operasional langsung gitu ya. Produksi, kalau produksi mereka, itu namanya tahapnya kan ada praproduksi, produksi, post-produksi. pasca produksi. Itu 3. Kalau produser dari awal, dari pra sampai produksi sampai pasca. Astrada dari mulai pra juga, dia persiapan skenario, dia bedah segala macam, dia reading, dia bikin schedule, dia koordinasi, hunting lokasi, bla bla bla, itu semua dari pra. Nah, itu kebanyakan kalau yang kerja-kerja di film gitu, sorry. Itu jurusan apa aja ya, ya? Emang udah pasti film apa ada yang dari yang lain? Kita kan film aja ya, rata-rata IKJ. Tapi sekarang yang gue hadapi nih, gue lagi nih, rata-rata mereka mulai dari magang, dan itu jurusannya macam-macam. Ada yang komunikasi, ada yang ekonomi, segala macam. Dan mereka modal ya bekerja langsung aja, magang. Mereka bisa magang di PH-nya, magang di produksi itu. Misalnya kemarin yang gue temuin ternyata anak sakit ekonomi tahun tahun 2000 berapa, dia magang di Continuity. Bukan ngitung budget dia. Satu kampus sama gue, enggak, dia tertarik karena memang ternyata om-omnya juga ada yang kerja di film. Tapi intinya bisa dari tapi sense ada lah. Iya, jurusannya kalau mau coba pelajarin. Tesnya. Memang lebih mungkin lebih matang yang di IKJ atau yang pasti atau lah, yang sekolah ilmunya udah base ilmunya, udah ada secara teori dan praktek kan. Kalau ini kan mereka langsung terjun gitu, langsung praktek. Jadi mungkin ada beberapa teori yang mereka nggak tahu. Udah orang-orang yang masuk kayak begitu udah nyeninya udah tinggi. Iya, aduh. Atau udah ada background apa? Dia seni gitulah. Tapi lu seru ya, siapa ya? Jadi karena kan lu dari 2002, terus itu kan ya itu. Cuma gue sempet vakum 10 tahun. Itu dia, makanya begitu gue masuk, astagfirullah, ini berubah, semua alat-alat berubah. Itu yang bilang skrip dulu kita nyatet, sekarang tuh udah tinggal rekam play, karena kan udah pakai digital. Digital. Dan dulu kan analog pakai iPad semua, ngerekam, pakai faksis, connect ke monitor, connect ke kamera, jadi udah ambil gambar sama. Jadi kalau continuity gue tinggal playback. Kalau dulu nggak perlu catet, manual mulai. Dulu kan kita bener-bener udah inget tuh. apalagi waktu zamannya roll, film roll, aduh. Itu makanya kenapa waktu zaman dulu tuh film tuh lebih galak-galak orangnya. Iya. Dibanding sekarang. Karena mahal ininya. Bahan bakunya mahal. Kita nggak boleh salah tuh. Ada apalagi banyak banget. Dibangke-maki, Latihannya mereka tuh sebelum adegan, kita latihan, mereka harus bener-bener udah kayak take.
Kalau zaman dulu ya. Oh sekarang banyak yang bercanda, aksi nih, pokoknya udah karena mungkin udah lebih muda ya. Tapi nggak tahu beberapa produksi mungkin ada yang nggak gitu juga. Tapi maksud gue dulu tuh nggak boleh salah kan kalau latihan tuh step-nya nggak benar Kan nggak bisa dihapus. ngabisin. Iya, ngabisin Ya, sekarang roll. tinggal ya udah terus Sementara itu kan si roll film itu begitu dimasukin box S kan harus segera dikirim untuk di edit, kalau nggak warnanya rusak. Setahu gue gitu kan. lebih kuat juga tuh orang-orang di mana. Wah gila. Orang filmnya dulu. Gila. Begitupun dengan pemain-pemainnya. Pemainnya juga. Mereka benar-benar. Itu berasa sih, perbedaan itu berasa di semua ini sih. Ya, pastilah. Secara mentalku tuh berasa juga. Nah ini lu series ini kan banyak pemain baru ya? Iya. Banyak. Nah itu apa handle-nya? Maksudnya lu kita ngerasain perbedaan nggak sih dengan yang ya gue nggak tahu ya, sekarang series kan banyak banget yang muda-muda terus sama yang udah yang senior gitu. Beda. Terus kan untungnya itu aku bilang series tuh udah sedikitnya mirip movie, jadi ada reading kita kayak reading tuh bisa pakai sutradaranya sendiri atau acting coach. Jadi kita ada proses reading itu lumayan bisa 2-3 minggu mereka digeber lah latihan. Makanya gue senangnya film atau kalau sinetron kan gue ketemu surprise gitu kan, pemain nggak bisa atau ini jadi surprise di lapangan tuh kalau sinetron. Tapi ya karena garapnya begitu aja karena oke udah oke aja. Tapi kalau film kan nggak bisa, harus series. Ya itu mereka ada proses reading kayak film. Jadi udah latihan dulu tuh, rata-rata juga di lapangan udah nggak pegang skrip karena kita udah hafal di latihan. Iya, jadi apalagi kalau pegang skrip udah, aku juga udah suka marah-marah sih. Pokoknya dibaca. Kemarin nggak latihan gini, pokoknya lebih matang, lebih enak juga tuh series ada reading. Ada mempermudah lah. Iya, udah latihan nih mereka. Udah ada acting coach, udah dilatih dulu. Apa maunya sutradara mau kayak gimana, terus acting coach juga rata-rata udah tahu kan, udah baca skenario mesti digimanain karakter. Oh ya boleh lah, daftar deh gue. Udah ada kabel kita belum kabel. Ada acting coach, reading bisa lah, bisa belajar reading, acting coach ya kan. Nah, lo kan sebagai sineas perempuan nih, udah banyak ya sineas perempuan? Banyak. Udah banyak. Tapi memang lebih ke posisi atau departemen yang produser banyak. Nah, maksud gue ya kru ada nggak? Tapi di kamera juga ada. Ada nggak tantangannya yang beda gitu dengan? Enggak, sekarang kita udah. Kalau dulu justru jarang perempuan kan. Iya, makanya. Di lini tertentu sekarang udah bebas dan kita sama kok. Mereka nggak ada perbedaan. Sekarang udah profesional aja. Yes, profesional aja. Dan lu tetap tuh menjalani dari pagi lah. Dari subuh dia mah. Nggak tahu karena passion kali ya. Iya sih, kalau nggak passion. Iya, gue nggak berasa tuh pagi ini karena kan kita kerja terus tuh, mikir terus, jadi nggak berasa kan. Tapi kalau bukan passion sih nggak mungkin. Iya. Oh ya itu. Gue dengerin cerita lu capek sih. Jam kerja kita lagi di Indonesia memang kan kita diperjuangkan kan jam kerja. Jam kerja benar. 12 jam lah. Iya. Kita kan dari pagi itu bisa 18 jam, 20 jam itu kita yang terjadi saat ini kayak gitu. Makanya kemarin waktu kru ada beberapa kru yang meninggal kan pasti kecapean, entah pulang pagi kecelakaan gitu ya. Ya mungkin nggak tahu deh kenapa dia bawa kendaraan sendiri ya. Sebenarnya kita ada antar jemput kan. Makanya gue gak pernah mau nyetir sendiri karena gue nggak tidur, istirahat gue adalah di mobil untuk tidur. Film genre apa yang paling lo suka? Drama, terus terang horor. Gue banyak tawaran horor tapi gue tolak. Kemarin aja thriller tapi thriller. Tetap aja sih serem. Horor banget gitu kan. Beberapa orang ngajak gue horor, aduh sorry deh. Soalnya udah gue tahu ngerjainnya kayak apa, udah kebayang dan gue takutan kan orangnya. Emang ada kejadian apa? Pernah nggak lo menghadapi dulu situasi FTV zamannya tahun berapa tuh? Hanung Bramantyo tuh Lakonde sutradaranya. Gue di kuburan apa namanya? Jadi cerita nih nggak apa-apa. Itu apa? Karet COVID kita ngubur masal tuh kan apa? Pondok Rangon. Oh ya. Gue syuting FTV dulu. Ini malas banget sih. Itu sih terakhir gue mau ngambil horor. Itu juga padahal sih nggak horor banget ya FTV. Tapi lokasinya kali.
Iya, emang lokasi horor begitu, makanya gue gak mau. Entah Nggak mungkin dong makin horor di pasar, Bunda. Enggak, dibikin aja suasana kuburan gitu. Itu kalau drama ya nge-set kuburan. Tapi kalau kuburan siang masih nggak apa-apa. Iya. Kan males. Aduh, terus Ya terus tiba kita lagi motek nih. Ini jadi tentang apa? Kuntilanak yang apa nih? Terus Gue tentang itu si yang main adiknya siapa? Yang kawin sama Ibnu Jamil. adiknya Riri Ekawati. Iya, itu gue berdiri segitu pemain utama gue. Terus tiba-tiba kita motek mati. Lampu mati. Semua gelap beneran ini. Mati enggak. Terus lo nggak jalan? Gue kabur, nggak bisa. Gue udah gue terantar gue ke mobil gitu. Kayak itu harus ketemu puncaknya dulu kayak gitu-gitu. Nggak tahu percaya nggak percaya tapi memang kita nggak bisa jalan. Izin dulu. Apa? Entah kopi apa? Rokok ditutup kunci. Oh iya, Ada Bentar, jam kuncen lebih. tuh kunci. yang penjaga. Juru kunci. Oh, juru kunci. Di kuburan itu ya ada. Ya terus ada pernah kesurupan juga pemain. Iya itu gue sering denger tuh. Syuting. Jadi gue tuh setelah itu enggak deh. Tapi jujur sih gue film Indonesia gue nonton film horor itu cuma Jalangkung doang. Habis itu gue nggak nonton lagi. Gue nonton tuh KKN. Emang lagi kayak Kenapa film Indonesia? Sekarang Kenapa sih kayaknya menarik penonton tuh dari horor gitu sekarang? nggak ambil Joko. KKN itu yang Desa Penari gue nonton. Ya mau nggak mau nonton. Ada. Terus yang itu apa Pengabdi Setan ya? Iya. Gue nonton. Gue enggak. Joko Anwar ya pokoknya. Iya, yang gua nggak nonton Joko Anwar tuh ini terakhir apa? Joko Anwar, Jokan? Iya itu kemarin apa? Apa kubur, siksa kubur? Siksa kubur. Siksa, gue belum nonton tuh siksa kubur. Sama gue juga belum sih yang Luna Maya ya. Itu bukan ya? Kayaknya rambut cowok, cewek pendek siapa sih? itu terkenal banget tuh film tuh. Kayak Masa? naik banget tuh siksa kubur itu. Gue nggak bisa nonton gitu. Kalau nonton Jalangkung aja gue bisa Takut berapa ya? lama nggak berani kamar Serius? mandi. Yang tiba-tiba muncul apa itu? Makanya gue udah nggak mau lagi. Pocong nggak mau lagi pocong. Enggak deh gue. Nah, terus lo kan menikmati nih ya profesi Passion, ini. udah passion susah kalau Tapi passion. ada dong tantangan-tantangan sebagai Astrada di penggarapan film Indonesia. Dalam bentuk yang gimana nih? Apa Kalau tantangan yang berantem sama talentnya pernah? serius Ya, lo? saking masalah schedule gitu kan? Oh ya? Iya. Lu terkenal galak tuh pasti ya. Enggak sih, setengah-setengah. Tapi kalau gue udah marah ya udah. Ya itu, yang berat sih Ngatur schedule. Apa yang paling berat dari tugas seorang Astrada? ngatur schedule ya. Kalau udah, iya yang berat itu. Misalnya gue udah dipatokin, terus sekian hari ya. Terus gue baca skenario, gila sekian hari gue harus bikin berapa scene per hari gitu. Itu berat buat gue. Gue harus ngajak kru gue kerja berapa jam nih gitu kayak gitu misalnya. Karena lu juga iniin kru lo Iya, kan, gue lo kan selain ke mempertahankan iya. produksi, gue harus ke kru gua Melindungi dong, kru ya ya. kan? Jadi gue dua pihak tuh, gue bisa balancein ke produksi, produser dan harus ke kru. Tapi ya gue kemarin itu sempat ngalamin kayak gitu terakhir dengan budget dengan shooting days yang udah dipatokin. Kan biasanya kalau gue buat dulu nih, kalau beberapa produksi coba bikin ini kira-kira gue jadi berapa hari Safa bikin kayak gini gitu kan. Skenario ini 25 hari ya Pak gitu. Nggak bisa kurang. Enggak deh, 25 deh, gitu-gitu ya. Karena ada negosiasi. iya. Tapi kalau yang berat itu ya udah dikasih 15 hari. Si artisnya yang ngasih. Enggak ada. produser. Oh, si produsernya. Wow. Skenario-nya banyak tuh, scene misalnya 200 scene bagi 15 hari ya, atau 120 scene bagi 15 hari, lu ngerjain berapa scene per hari? Itu Ada yang ini paling nggak? berat. Terus schedule artis yang apalagi Ada. yang dipakai yang udah high. Iya, Itu padat lah ya. schedule-nya luar biasa. Oh, ya pastilah. Nah, terus ada taktik tersendiri nggak lo nyusun schedule artis itu? Misalnya apa lo lebihin harinya? Nggak apa mungkin gimana? gue bisa lebih karena kan udah ada patokannya ya. Untuk menghindari hal-hal misalnya. Enggak, selama ini sih alhamdulillah bisa. Uh-huh. Bisa misalnya lagi pas ada dia, gue habisin bagian dia. Ya pinter-pinter Pinter-pinter kita ngatur. Kalau pas lagi nggak bisa syuting gara-gara hujan gimana tuh, Bot? Itu bisa. Artisnya pengertian nggak? Artisnya biasa ngerti nggak sih kayak gitu? Itu juga tugas kita ngomong ke mereka. Itu lo langsung ke
artisnya Artis. apa ke manajemen? Manajemennya kadang-kadang. Manajemen manajer ya? Iya, iya, gitulah. Yang suka Tapi dibawa-bawa. biasanya kan mereka yang ada langsung mereka yang manajer kadang-kadang datang. Manajer tuh lebih di praproduksi lah seringan ngobrolnya. Tapi mereka juga udah ngasih nih misalnya Schedule-nya sih, jadwalnya ini. ya, bla 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 bla. Tapi biasanya kalau yang apa namanya hujan atau apa tuh gue langsung ke mereka. Biasanya mereka Mereka pengertian. ngerti lah. Kan hujan, mereka Iya. lihat. Force major. Force gitu ya. major, Iya. mereka lihat. Terus nanti mau ngerjain apa lagi? Kan mau bikin drama. Ya bolehlah di casting. Ya aja, gue mau ogah. Perannya apa? Sebagai podcaster. coba kelihatan jadi podcaster doang, udah gitu bye. Gak ada isinya. Oh ya, terus satu lagi deh siapa nih? Challenge-nya lo mengatur dengan sebagai IRT gimana lo? Dengan jadwal Nah, jadwal lo yang super padat ini, gue sampai terpesona soal dia tadi dengerin lo cerita gitu kan. Ribut Tenaganya gimana gitu. Mengatur-ngaturnya ya. Itu kan gue kenapa sempet 10 tahun cuti karena gue biar anak-anak gue istilahnya udah umur sekian dulu nih. Oh. Dan di film itu Iya, kan benar. tidak terbatas dengan usia kalau menurut aku. Iya. Selama lo masih mampu, lo masih bisa, lo masih terpakai lah, itu lo masih bisa kerja. Even lo Nggak HNP lah yang jelas ya, nggak HNP. 50 tahun, berapa tahun kalau masih kuat kerja bisa. Dan skill lo masih bisa diakui yang mereka Betul. bisa. Kalau di film enaknya gitu kalau menurut gue. Iya. Jadi gue ngurus anak dulu nih sampai mereka usianya sekolah sih. Memang anakku yang kedua itu kan karena gue tinggal syuting lagi pas 1 SD. Jadi dia yang memang itu tapi kan udah ada kakaknya. Iya. Ya paling kalau Enak. makanan ya catering. Ya bisa lah. Baik. Antar jemput udah ini dia punya langganan. Oke. Iya. Iya. Tapi ya harus gede dulu di anaknya lah itu sih. Kalau kita nggak pakai suster atau apa ya. Oke. Udah terbiasa ya mengatur jadwal talent. Iya. Udah diaplikasikan lah. Paling gampang udah talent udah bisa ngatur jadwal anak ya udah bisa gitu kan. Terus ini kan lo Asrada nih, lo punya ini nggak apa? Gue pengennya ke depannya gue langkah ke sini gitu. Atau lo pengen bikin film sendiri? Atau lo pengen jadi sutradara? Yang mana? Yang di Korea. Di Korea itu gue jadi LP dan director juga. LP itu apa? Line producer. Itu sih yang sebenarnya itu yang paling berat kemarin. Oke. Dan belum tayang tapi insya Allah nih. Kan lo waktu itu pernah mau bikin film apa tuh? Yang tentang agama ya? Tentang Oh apa? itu YouTube. Oh YouTube ya itu ya. Itu program YouTube. Oh itu beda lagi. itu mau ngangkat apa tuh? Ya beda kan kayak kalian aja nih bikinnya lagi simple ya. Oh iya kalau YouTube lu udah cuma konsep aja syuting Ada yang gitu ya film-film YouTube enggak itu maksudnya tapi jadi story dokumenter. iya. Jadi kayak cuma dokumenter satu ya? tayangan satu kayak dokumenter gitu. Oh, lo mah kan? Udah jalan duluan tapi. Oh ya, bikin apa? Aduh judulnya lupa. Tentang apa? Tentang itu apa misalnya ketemu orang susah gimana ada satu orang gitu. Terus nanti dia ada satu anak muda dengan karakter begini ketemu kiai ya udah terus dibikin udah banyak ya di YouTube kayak begitu. Banyak. Ya. Bikin konten namanya. Ya konten itu konten namanya. Konten. Itu tetap di setting ya skenario juga ada. Iya. Ya. Senang banget dengar cerita dari Safa Bianca, sineas perempuan kita akhirnya bisa kita panggil ke sini. Thank you. Jadi nanti film yang ini apa nih? Film yang berikutnya lo bilang lagi nunggu? Yang mau tayang? Enggak, yang lo mau kerja ini. Mau kerjain. Nanti kayak November yang sekarang udah aku tolak dulu soalnya kayak waktuku nggak sempet nih. Nah itu drama juga buat view juga. Tapi enggak. Tapi lo nggak mau ambil horor lagi nih ceritanya? Udah. Kemarin sempet horor tapi masih drama ya. Yang Korea itu ada horornya tapi dramanya. Itu lucu deh. Itu lucu deh. Istilahnya horornya 30% dramanya banyak. Itu masih oke lah gue. Hantu Korea ya? Hantu Korea. Orang Korea hantunya. Pemainnya 3 orang Korea. Extras karena kampusnya di Korea, extras.
Lu butuh ini dong, penerjemah gitu dong. Iya, udah ada. Ponakannya dia, ponakannya dia tuh kuliah di Korea. Ponakannya dia langsung bisa bahasa Korea karena keseringan nonton drakor ya. Awalnya. Akhirnya keterima kuliah di sana ya. Oke. Ya, aku dibantu sama dia tuh di Korea untuk masuk ke sana. Kalau misalnya lo syuting di luar negeri kayak gitu berarti Izin. apa namanya? Iya, Iya itu izin ke pemda-pemdanya gitu-gitu ya kalau di kita gitu. Aku ke Dubes Indonesia juga di sana. Aku dan untung ada mensponsor kita namanya, menjamin, ada penjamin. Selain bayar ya, kalau memang kita mau cuma punya budget sekian, at least kita cari penjamin kita di sana. Ada aku dari dosennya baby. Ponakannya dia. Ponakan aku, sorry. Jadi kan kuliah di sana ada dosennya yang memang ya istilahnya keuangannya mampu menjamin kita gitu loh. Jadi Pak by letter. Terus Untung dia mau ya? Untung mau ya dosennya. Jadi Profesor Mr. Kim lah. Itu baby kan istilahnya murid saya ya. Terus ya udah kita sempat meeting berapa kali. Oke, terus kita melibatkan dia juga. Perusahaan dia kita. Dia udah lancar tuh Koreanya bener-bener lancar tuh buat. Enak banget ya. Kalau emang udah suka banget Bun, bisa ya. bisa lancar. Ya kan? Kita juga suka bahasa Inggris nggak lancar gue. Oh iya. Pentimnya udah Bun. Kalau ini kan masih muda. Pentimnya kenceng. Iya. Jamnya cuma 2. Kita dulu waktu kecil nonton Ocean nggak bisa bahasa Jepang. Korea kan sekarang menjamin. Ya udah deh. Bahas terus ya. Beda zamannya juga. Iya. Kalau sekarang Dulu cuma Ocean, kalau sekarang ada View no, ada Netflix no. nah, ada terus ada aplikasi Duolingo juga ya. Iya. Iya. Iya dong. Gak cuma by nonton doang. Oke, jadi intinya pekerjaan lo tuh sebenarnya teamwork ya. Iya pasti ya. Teamwork, lo menjaga jembatan antara sutradara dengan pemainnya, dengan kru gitu. Jadi sutradara udah duduk diam aja gitu ya, lo yang jalan-jalan gitu ya. Ada juga enggak. Oh gitu, ya. Ya kita komunikasi nih antara aku dengan director. Tapi yang lebih enak sih ya kalau dia udah duduk doang tuh lebih enak juga kita. Gue kebayang sih. Ya rempong ya. Iya dong. Itu ngapain? Itu lagi kerja bosnya tiba-tiba kayak ngapain sih? Oke, makasih ya udah datang. Terima kasih menyempatkan Semoga waktu. sukses. Amin. Filmnya juga sukses dan jangan lupa mengundang kita kalau Iya. Tetap ya Bunda. Jangan Sehat-sehat lupa dulu. ya Bunda kalau ada casting. Bunda mau. Lu aja sana. Iya, sebagai podcaster. Soalnya apa? BSS. Sebenarnya cocok Bunda. Dulu kenapa ya gue? Dulu kan main sama Iya, aku. Main apa ya? Salma Salwa. Sinetron RCTI ya. Astaga. Ada Bun. Bunda Gue lupa. Tuh kan. Berapa scene gitu Bunda. Nah iya Bun, lo ikut casting. Sama Nanti ya. kan podcast kita bisa naik juga. Iya betul. Iya kan? Bunda lupa model video klip. Udah kita bahas tuh yang waktu dia Iya. di satu yang berapa tuh ya. Iya. Bisa lah, Oke. mau lanjut. Iya boleh. Nah, iya kan? Ayo. Menaikkan guys. Akan ku ingat ya. Nanti gue tarik mereka berdua. Oke sih. Oke. Thank you semua yang udah nonton Thank you, dari awal thank you. sampai akhir. Semoga informasi ini berguna buat BSS Friend. Jadi maju terus film Indonesia. Yes. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa follow sosmed kita. Subscribe YouTube kita. Emang siapa kalian? Prinsip menemukan